Pernahkah kamu mendengar suara ombak pantai selatan di malam hari, yang terdengar seperti bisikan memanggil nama seseorang? Konon katanya, di balik derasnya ombak dan kabut laut yang dingin, ada sosok penguasa gaib yang hingga kini masih dipercaya keberadaannya. Dia adalah Nyai Roro Kidul. Malam itu, langit pantai selatan terlihat gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma laut yang terasa aneh, dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Masyarakat sekitar percaya, pantai selatan bukan sekadar lautan biasa. Ada dunia lain yang hidup, berdampingan dengan manusia. Dan di sanalah Sang Ratu Laut Selatan dipercaya bersemayam. Legenda tentang Nyai Roro Kidul sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Banyak orang menggambarkannya sebagai sosok perempuan cantik bergaun hijau, memiliki tatapan tajam namun penuh wibawa. Kecantikannya disebut mampu membuat siapa saja terpikat, tetapi di balik itu, tersimpan aura mistis yang sangat kuat. Masyarakat Jawa, khususnya di pesisir selatan percaya, warna hijau adalah warna kesukaan Sang Ratu. Karena itulah, banyak orang diingatkan untuk tidak memakai pakaian hijau saat berada di pantai selatan. Konon katanya, warna itu bisa menarik perhatian penghuni Laut Selatan. Entah mitos atau bukan, namun hingga kini cerita itu masih terus dipercaya. Beberapa nelayan bahkan mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di atas ombak saat malam hari. Ada juga yang mendengar suara gamelan samar dari tengah laut. Padahal saat itu keadaan pantai sangat sepi. Cerita mistis tentang pantai selatan memang tidak pernah habis. Banyak orang datang dengan rasa penasaran. Tetapi tidak sedikit pula yang pulang membawa pengalaman yang sulit dijelaskan. Konon, Nyai Roro Kidul bukan sosok jahat tanpa alasan. Ia dipercaya sebagai penjaga keseimbangan alam Laut Selatan. Namun manusia yang datang dengan kesombongan, ucapan buruk, atau niat tidak baik seringkali mengalami kejadian aneh. Ada kisah tentang seorang pemuda yang menantang keberadaan penguasa pantai selatan. Dengan sombong ia berkata bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong. Malam harinya, ia berjalan sendirian menyusuri bibir pantai. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun tiba-tiba angin berubah dingin. Ombak yang tadinya tenang mendadak besar, dan dari kejauhan ia melihat sosok perempuan berbaju hijau berdiri memandang ke arahnya. Pemuda itu mencoba mendekat, tetapi semakin dekat, sosok itu perlahan menghilang tertutup kabut laut. Sejak malam itu, pemuda tersebut dikabarkan sering melamun dan ketakutan. Ia mengaku mendengar suara perempuan memanggil namanya setiap malam. Masyarakat sekitar percaya, pantai selatan bukan tempat untuk bersikap sembarangan, karena alam memiliki penghuni dan kekuatannya sendiri. Hingga sekarang, beberapa ritual adat masih dilakukan di pesisir selatan Pulau Jawa. Sebagai bentuk penghormatan kepada laut dan alam sekitar, tradisi itu menjadi bagian dari budaya yang diwariskan turun-temurun. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda tersebut, kisah Nyai Roro Kidul sudah menjadi bagian dari cerita mistis paling terkenal di Indonesia. Bahkan banyak orang mengaitkan sosoknya dengan kerajaan gaib di dasar Laut Selatan. Sebuah kerajaan megah yang dipercaya dipenuhi makhluk tak kasat mata. Namun satu hal yang selalu dipercaya masyarakat hingga kini adalah siapapun yang datang ke pantai selatan harus menjaga sikap dan ucapan, karena manusia hidup berdampingan dengan alam dan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Saat malam mulai larut, suara ombak pantai selatan kembali terdengar menghantam karang. Kabut tipis perlahan turun menutupi bibir pantai. Dan entah kenapa, sebagian orang masih percaya, di antara gelapnya laut malam, Sang Ratu Pantai Selatan masih mengawasi dari kejauhan. Percaya atau tidak, semua kembali pada keyakinan masing-masing. Namun legenda Nyai Roro Kidul akan selalu hidup dalam cerita masyarakat Indonesia. Menjadi misteri yang tak pernah benar-benar hilang di telan waktu.